tadi saya cerita saya berproses di PMI. Oke. Saya berproses, saya melakukan kaderisasi dan sungguh-sungguh. Ya. Maka ketika saya menyelami lebih dalam terkait dengan persoalan PMII, semakin saya ingin bertanggung jawab untuk organisasi ini. Anda punya nggak tahu ini gagasan atau memang visi misi bergerak menuju kejayaan PMI? Iya. Pertanyaan saya, memangnya PMI ini belum jaya? Di Yunani banyak lahir pemikir-pemikir. Ya. Mereka tanpa organisasi mampu melahirkan pemikir hebat loh. Iya. PMII organisasinya besar, isinya adalah mahasiswa. Mahasiswa itu di kampus, intelektual, gurunya ada, dosennya jelas, literasinya ada. Kenapa tidak? Oh iya. Kita mampu melahirkan kader-kader PMI yang mampu mempengaruhi pemikiran-pemikiran orang banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua pemirsa Suara NU dimanapun Anda berada. Masih dalam edisi spesial Kongres ke-21 PMII. Pada hari ini saya Aru LGT, host Suara NU, sudah mendatangkan salah satu kandidat calon ketua umum PBPMII. Ini dia, sahabat Abraham. Assalamualaikum Bang Bram. Waalaikumsalam Bung Aru. Alhamdulillah sehat ya kabarnya ya. Alhamdulillah, kalau Bung Aru sehat kita sehat. Oke, terima kasih Bang Bram sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di Suara NU. Kita diskusi santai mengenai pencalonan Anda sebagai Ketua Umum PBPMII, Bang Bram. Tapi sebelum itu saya ingin menyampaikan secuplik profil Bang Bram ini. Boleh. Bang Bram ini atau yang nama lengkapnya adalah Abraham, lahir di Palembang 23 Oktober 1995. Dan saat ini di PBPMII sebagai pengurus di bidang ekonomi dan perdagangan PBPMII. Tapi saya ingin tahu bagaimana Bang Bram ini berproses di PBPMII sampai akhirnya ke Jakarta dan berkhidmah di PMII yang ada di Jakarta ini. Silakan Bang Bram. Baik, terima kasih Bung Aru. Ya, kalau ditanya persoalan proses, ya saya datang ke Jakarta memang merantau ya, datang ke Jakarta, pindah ke Jakarta dan kuliah S1 di Jakarta, di Jakarta Timur. Di Ibnu Khaldun. Ya, di Universitas Ibnu Khaldun saya ambil di situ agroteknologi. Oke. Dan kemudian dikenalkan PMII pada saat S1 dan masuk Mapaba. Oke. Ya. Setelah saya masuk PMII ya ternyata di PMII organisasinya sangat menarik bagi saya. Pada saat itu yang namanya kader baru kan. Saya aktif ikut kegiatan-kegiatan apalagi kita di Jakarta kan banyak kegiatan. Banyak. Ya kan banyak seminar-seminar, banyak diskusi lintas organisasi. Ya seiring berjalan waktu ya berproses di PMII, saya dipercaya menjadi ketua komisariat Universitas Ibnu Khaldun Jakarta. Oke. Itu tahun berapa Bang? Itu 2016-2017. Periodisasi 2016-2017 saya jadi ketua komisariat. Ya semakin aktif di organisasi. Saya sampai 2 kali membuat Mapaba dan membentuk rayon saya di Jakarta kan rayon kan masih minim ya. Masih minim pada saat itu. Sudah ada tapi belum banyak. Tapi saya buat rayon di Jakarta Timur, khususnya di komisariat saya. Dan berdiri 2 rayon dan alhamdulillah sampai hari ini itu 9 rayon di Jakarta Timur. Sudah ada 9 rayon. Ya, sudah berkembang lah, kampus-kampus lain juga ada rayon, membentuk rayon di universitas-universitas. 2018, 2019 saya jadi sekretaris cabang Jaktim Jakarta Timur. Sekretaris cabang. Setelah itu 2020 di PKC. 2020, 2021 ya 2021-nya masuk ke PBPMII. Oke. Nah, selama di PBPMII ini apa kontribusi Bang Bram nih dalam bidang ekonomi dan perdagangan? Apa saja kontribusinya Bang? Ya bicara kontribusi ini kan sebenarnya agak sensitif ya. Saya juga agak takut ya bicara kontribusi. Tapi saya selama di PBPMII juga tidak hanya sebatas
apa ya, dalam tanda kutip tidak ada sebatas datang ke PBPMI, duduk terus numpang nama, kira-kira begitulah ya. Saya membuat, ada kegiatan yang saya buat, ada gerakan-gerakan yang saya buat juga ada. Waktu itu sorry saya potong, pernah bikin simposium. Ya. Itu apa itu, Bang? Saya pada saat itu 2021 ya, 2021 ya. 2022 apa 2023 gitu ya. Iya. Saya buat kegiatan simposium nasional dengan temanya itu Outlook Indonesia Emas 2045. Dan saya bawa judul Transformasi Indonesia menuju negara maju dan 5 besar perekonomian dunia. Karena saya melihat situasi fenomena hari ini, ya negara dalam konteks ya pemerintah juga, dan eranya memang menuju bonus demografi dan 2045 Indonesia Emas. Lalu kemudian saya berpikir, berkontemplasi dan berdiskusi bersama sahabat-sahabat di PBPMI sehingga melahirkan satu konsep simposium nasional dengan tema itu. Itu sebenarnya gong-gong pertama. Pada dasarnya saya membuat konsep itu ada turunannya. Apa itu, Bang, turunannya? Karena kan itu bicara outlook, itu kan bicara pandangan luas lah ya. Pandangan luas, dan untuk mencapai Indonesia Emas kan itu bicara Indonesia Emas itu. Bicara bonus demografi. Saya ingin menekankan bahwa untuk berhasil melalui bonus demografi dan Indonesia Emas ada 4 variabel kan yang harus dipenuhi. Salah satunya adalah pendidikan dan penguasaan iptek. Pembangunan ekonomi berkelanjutan. Pembangunan nasional berkelanjutan, dan penguatan sistem pertahanan dan keamanan nasional serta birokrasi, kan begitu. Nah, PMII kalau saya lihat, PMII bisa bicara di SDM dan penguasaan iptek. Karena kita punya resource di seluruh penjuru Indonesia, ya kan, punya potensi kader-kader yang banyak, dan ini semua sarjana S1, artinya pendidikan tinggi semua. Saya melihat PMI bisa berkontribusi untuk negara di wilayah pendidikan iptek dan pembangunan SDM. Oke. Menarik. Ini baru mulai aja udah gagasannya menarik, Bang Bram ini. Ya, itu gagasan waktu simposium ya kan. Tapi insya Allah ke depan juga itu akan saya follow up nanti. Oke, siap. Nah, saya sebelum jauh ke gagasan Anda mencalonkan diri sebagai Ketua Umum PBPMI, saya mau tanya, apa sebenarnya motivasi Anda nih berani-beraninya nyalon Ketua Umum PBPMI? Iya. Kan ada banyak kandidat. Anda melawan 21 calon yang lain kan, Ketua Umum PBPMI yang lainnya kan? Kompetitor. Nah, itu apa yang membuat Anda berani dan yakin? Tadi saya cerita saya berproses di PMI. Saya berproses, saya melakukan kaderisasi dan sungguh-sungguh. Maka ketika saya menyelami lebih dalam terkait dengan persoalan PMII, semakin saya ingin bertanggung jawab untuk organisasi ini. Semakin dalam saya melakukan konsolidasi, melakukan transformasi di skup dan lingkungan organisasi struktur saya pada saat saya berproses, saya semakin mengetahui apa yang masih lemah, apa yang harus diperbaiki, apa yang harus ditambah, kira-kira begitu. Jadi saya merasa ini bukan kepedean ya, tapi saya merasa saya juga punya tanggung jawab sebagai kader yang dididik dan diideologisasi oleh PMII. Dan saya terus terang, saya dengan PMI saya banyak menemukan jalan-jalan di ibu kota ya, jalan menuju kebaikan lah di ibu kota. Ya berkat PMI, artinya juga saya harus bertanggung jawab lah untuk PMI. Kira-kira begitu. Kalau boleh jujur, Bang Bram, apa kira-kira hal yang layak dilanjutkan dari kepemimpinan sekarang dan apa yang perlu diperbaiki? Ya, terkait dengan digitalisasi itu kan harus dilanjutkan. Digitalisasi pun kan masih, kemarin kan programnya ada digitalisasi organisasi, macam-macam lah, banyak. Kalau saya prinsip membangun organisasi itu adalah mempertahankan nilai-nilai yang baik, nilai yang lama,
dan menginovasikan hal-hal yang baru. Itu prinsip saya dalam membangun PMI ke depan. Gitu. Yang perlu diinovasikan ya banyak juga terkait dengan itu kan nanti ada divisi misi nanti saya sampaikan. Oke, menarik. Nah, Anda punya nggak tahu ini gagasan atau memang visi misi bergerak menuju kejayaan PMI. Pertanyaan saya, memangnya PMI ini belum jaya sehingga harus menuju kejayaan itu. Gimana Bang Bram? Jadi PMI kan usianya 60 lebih ya, 64 ya. 64. Terakhir 64 kita harlah. Ya. Dari pergolakan selama 64 tahun itu PMI menemukan banyak fase, gejolak, tantangan, kemajuan, ya kan? Dari periode ke periode pasti ada perubahan. Dan saya melihat PMI ini sedang menuju puncak kejayaan. Oke. Saya melihatnya. Apa tanda-tandanya? Fenomenologi hari ini di era kompetitif. Kan standarisasi SDM itu kan sekarang kalau untuk wilayah kita yang kelompok akademik kan orang minimal S2 sekolahnya kan begitu. S1 kan sudah enggak, ya mohon maaf banget nih. S1 udah mulai bergeser. Kita betul. Standarisasinya S2 dan saya melihat anak-anak PMI sekarang sudah mulai menuju S2 situ. Semua ya kan, mayoritas S2 semua. Secara pendidikan itu secara pendidikan. Terus secara pemikiran gagasan, sahabat lihat aja sendiri tuh para calon ketua umum kan pemikiran gagasannya kan hebat-hebat semua. Semakin progresif ya. Iya, semakin progresif dan semakin hebat. Artinya PMI ini sedang menuju ke sana. Saya menerjemahkan PMI ini bergerak menuju kejayaan PMI. Dan hal yang paling penting, apa inspirasi saya? Kan begitu. Jadi Bung, setiap negara, setiap emporium atau kerajaan, setiap organisasi, apapun bentuknya, pasti menemukan fase kejayaan itu tersendiri. Benar kan? Betul. Nah, PMI, inilah saatnya PMI menuju kejayaan. Apalagi ketika ketua umumnya Bang Abraham ya. Insya Allah. Kan begitu. Silakan diminum dulu Bang, biar santai kita. Iya, kita minum dulu sahabat. Nah, untuk mencapai kejayaan itu atau menuju kejayaan PMI itu, Bang Bram ini punya penerjemahan ke 3 unsur atau 3 hal. Transformatif, kolaboratif, dan kompetitif. Bisa dijelaskan Bang, apa yang dimaksud dengan transformatif? Jadi untuk mencapai tadi kejayaan, PMI harus memiliki model kepemimpinan transformatif. Kepemimpinan transformatif itu apa? Kepemimpinan yang mampu melahirkan ide gagasan konkret lalu kemudian memanifestasikan dalam kehidupan organisasi sehari-hari. Itu saya maknainya ke situ. Lalu kemudian kolaboratif. Dan untuk untuk menghadapi situasi hari ini kan kita perlu berkolaborasi, tidak bisa sendiri-sendiri. Tidak mungkin kita mampu mencapai kejayaan kalau kita hanya berjalan sendiri, tidak mungkin. Baik itu di internal organisasi maupun antara PMI dan eksternal. Eksternal ini kan banyak. Ada organisasi sesama seperti PMI, ada organisasi yang jenisnya kenegaraan yaitu pemerintah, ada organisasi yang organisasi swasta yang laba, macam-macam. Dan itu kita harus bahu membahu melakukan kolaborasi, dimulai dari internal lalu kemudian kita ke eksternal, perkuat struktur di internal, konsolidasi internal, dan juga perkuat relasi dan konsolidasi di eksternal. Itu dari kolaborasi. Kompetitif. Untuk mencapai kemenangan, kejayaan, tadi Indonesia emas, segala macam itu, segala konsep yang menuju masa depan itu, kita harus menyiapkan SDM yang kompetitif. Jadi ada teori Michael Porter dalam di bidang sektor ekonomi competitive advantage kata dia, daya saing tinggi. Jadi suatu perusahaan itu mampu memberikan kemajuan, mampu meningkatkan laba, mentransformasikan organisasinya, itu bila mana memiliki daya competitive advantage yang tinggi, memiliki daya saing yang tinggi. Nah, saya terinspirasi dari situ. Lalu kemudian di PMI kita sama-sama organisasi, perusahaan itu organisasi, PMI juga organisasi. Bedanya apa?
PMI nirlaba, kalau perusahaan itu laba. Oke. Tapi apakah salahnya ketika konsep ini diadopsi ya? Kita adopsi. Betul. Dan kita sesuaikan dengan budaya yang ada di PMI. Iya. Begitu. Iya. Oke, menarik. Ya kan? Menarik. Jadi untuk mencapai kejayaan itu kita perlu memiliki SDM yang daya saingnya tinggi. Oke. Tapi Bang Bram punya punya gambaran nggak ketika nanti menjabat dan terpilih sebagai ketua umum PB PMI, itu hal-hal konkret apa nih dari ketiga unsur ini tadi? Itu hal-hal konkret apa yang benar-benar akan diwujudkan gitu? Oh, saya ada 4 program unggulan. Boleh, itu apa tuh? Jadi saya itu sebenarnya ada peta jalan, peta jalan menuju kejayaan PMI. Iya. Pertama itu secara keorganisasian, secara keorganisasian itu saya akan melakukan penguatan formasi struktur dan fungsi organisasi. Itu secara internal organisasi. Lalu kemudian percepatan muatan materi kaderisasi, baik itu formal, non formal dan yang lainnya. Itu saya harus lakukan percepatan, harus disesuaikan dengan perkembangan zaman. Terus percepatan pembangunan SDM melalui pelatihan yang tersertifikasi, karena kita bicara SDM tadi. Terus kemudian membentuk tim asesmen untuk memaksimalkan fungsi daripada lembaga dan kegiatan-kegiatan organisasi. Tentunya itu saya iringi dengan zona kerja. Zona kerjanya nanti saya buat per pulau. Oh gitu. Begitu. Menarik. Nah, pertanyaannya program unggulannya apa kan begitu? Betul. Jadi yang pertama program unggulan saya itu terkait dengan pendidikan dan penguasaan iptek. Tadi saya sampaikan. Jadi PB PMI harus berani bertanggung jawab atas studi para kader yang memang benar memiliki kompetensi yang tinggi. Minimal S2. Betul. Dan PB PMI harus berani bertanggung jawab dan menjamin kuota untuk mendapatkan beasiswa itu harus didistribusikan ke kader-kader. Karena banyak, Mas, yang ingin berkuliah, yang ingin sekolah tinggi tapi terkendala. Betul. Ya mohon maaf ya, tapi ini fakta itu yang harus disampaikan dan PB PMI harus bertanggung jawab atas itu. Dan ketika kita ke depan yang membawa kapal besar ini, itu yang harus saya dahulukan. Saya akan mencari SDM, kan kita punya struktur banyak. SDM-nya kita lihat, kita rekrut dan kita siapkan kuota untuk menjalani studi di tingkat nasional maupun di universitas-universitas negeri di daerah yang bagus lah. Lalu kemudian iptek. Iptek ini kader-kader PMI sebagian besar sudah ada yang melek dan mampu menggunakan teknologi dengan canggih. Ya salah satunya ya di sinilah bisa buat podcast. Jadi kita bicara di ruangan ini nanti bisa terdengar di seluruh penjuru Indonesia. Betul. Kan itu kan mampu menggunakan teknologi dengan baik lah dan mampu mengkapitalisasi teknologi, kira-kira begitu bahasanya. Betul. Saya akan membawa program terkait iptek. Tapi sebagai organisasi besar nih, PMI ini kan umurnya sudah 60 tahun, kemudian sangat besar di seluruh penjuru Nusantara adalah PMI begitu. Nah, ini kan pasti butuh pembiayaan. Betul. Bagaimana strategi Anda untuk itu? Kan tadi transformatif, kolaboratif, kompetitif. Berarti kan adanya di kolaboratif. Makanya saya buat itu. Itu bukan hanya sebatas tulisan dan jargon. Siap. Itu ada konsep turunannya. Oke. Di kolaboratif kan tidak bisa sendiri, saya sampaikan tadi. Kita tidak bisa sendiri. Kita harus berkolaborasi. Ya kita sama-sama tahu lah dalam mengarungi kehidupan berorganisasi dan ya kita berorganisasi berarti kita bernegara kan begitu. Kita sama-sama paham lah kemana arahnya, arah pembangunannya, terus bagaimana cara pengelolaannya, bagaimana cara bersinerginya. Tentunya yang paling penting dan saya garis bawahi adalah profesional. Kita sebagai kader PMI ketika membuat kerjasama itu harus profesional dan harus memiliki daya saing dan harus memiliki value sesuai dengan budaya organisasi yang ada di internal kita. Oke, menarik. Nah, dan lagi sebagai
sebagai organisasi yang besar, PMI itu bukan tanpa rintangan atau tantangan begitu ya. Betul. Ada banyak sekali tantangan. Nah, salah satu tantangannya itu adalah munculnya fenomena generasi Z ini. Gen Z ya. Bang Abraham ini mungkin Gen Z di pertama ya, 95 itu ya. 95 ya. Ya kalau di literasi sih dari 96. Oh, dari 96 ya, berarti Ya. milenial akhir. Jadi saya itu milenial yang udah kebelet masuk zilenial gitu. Oh iya ya. Nah, makanya Gen Z ini kan apa ya? Semuanya serba instan karena ada derasnya teknologi itu kan. Semuanya serba instan dan mungkin diajak diskusi lama-lama udah mulai nggak tahan begitu. Ini tantangannya. Sementara PMI ini kan organisasi ideologis Ya. yang itu dilakukan secara dialog atau diskusi begitu. Nah, itu bagaimana Anda menghadapi tantangan itu nanti? Ya, ini tantangan nyata Ya. sebab ke depan ini kader-kader kita ya Gen Z. Betul. Ya, kita akan rekrut Gen Z. ini. Ya. Dan sekarang pun sudah ada Gen Z. Ya. Gen Z ini kan tidak suka dia seperti zaman apa ya? Polanya itu sangat berbeda dengan Ya. era di atas kita lah. Kalau kita kan masih agak sama. Agak sama ya. Gen Z ya. Ya. Tapi ketika saya bisa melihat begini, Nah. ketika saya diskusi dengan para aktivis yang angkatan 70, Ya. angkatan 80, Ya. 90, 98, itu sangat berbeda dengan nuansa-nuansa kita. Saya akui aktivis-aktivis di era saat itu Ya. memang berisi, Oke. terideologisasi. Oke. Tapi kan itu tidak semua, Iya. ya kan? Jadi mereka baca buku, mereka berdialog dan mereka berdiskusi. Bahkan di saat angkatan mereka pun duduk satu meja, saya melihat seperti inilah mereka masih muda, berdiskusi, berdebat, saling membantah dengan teori-teori dan dasar-dasar yang kuat ya. Nah, ketika kita bawa ke era sekarang, ya kan, di era milenial dan zilenial ini, kita kan tidak menemukan itu. Iya. Sangat tidak kita temukan. Iya. Karena eranya sudah berbeda. Eranya sekarang serba cepat, serba instan, Betul. ya kan? Itu problemnya kan? Dan serba konten. Serba konten. Artinya sahabat, memang kita harus memakai tools untuk melakukan kaderisasi di PMI. Toolsnya itu apa ya? Teknologi. Oke. Mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus pakai tools. Oke. Tidak bisa kita memaksa era hari ini itu dipaksa prosesnya seperti 80, 90, 98. Iya, Tidak bisa. iya. Kita harus membuat satu format tools, salah satunya teknologi. Hmm. Bisa materi-materi terkait dengan diskusi kajian PMI di podcast seperti ini. Oke, benar. Dibuat dibuat Q&A. Oh, gitu bisa dibuat seperti itu Iya, melalui YouTube di PBPMI. Atau bisa trainingnya dengan dengan konsep yang lebih luas, dengan konsep yang lebih santai, karena tidak bisa dipaksa karena ini adalah perubahan zaman. Iya. Gitu, ini perubahan zaman. Tapi yang paling penting di situ kita tetap merekrut, tetap harus mempersiapkan para pemikir, para penggerak untuk mewarnai gerakan-gerakan PMI di Indonesia. Ya. Gitu. Maksud saya itu dari 258 cabang dan 30 PKC itu minimal dari 30 PKC, setiap PKC itu satu orang ideolog. Oke, harus tetap ada yang harus ideolog ada penjaga. Betul. Karena tidak boleh itu lepas. Harus tetap ada penjaga di situ. Setiap skorcap itu minimal satu. Minimal banget ya. Kalau nggak ada ya mana? Dua kan, satu. Harus ada penjaga. Harus ada penjaga, betul. Istilahnya paku buminya harus ada untuk menjaga marwah pengideologisasian organisasi. Oke. Selain Gen Z juga ada artificial intelligence, kecerdasan buatan. Nah, itu gimana Anda menanggapi itu? Lahirnya kecerdasan buatan. Apa mungkin bisa misalnya PMI mengendalikan AI untuk membuat materi kaderisasi misalnya, atau bagaimana? Belum sampai pada taraf itu ya, kalau saya melihat. Tapi yang jelas PMI ini tidak
tidak mudah dipengaruhi oleh Oke. artificial intelligence yang hoax ya. Ya. PMI saya sangat yakin tidak mudah terpengaruh Ya. terkait. Tapi untuk kita pengendalian terkait artificial intelligence, ada beberapa kader-kader. Saya sempat bertemu dengan kader yang memang mampu menciptakan teknologi, menciptakan sebuah tools, sebuah aplikasi, tapi di wilayah mengendalikan artificial intelligence kita belum. Makanya saya dalam visi misi dan program unggulan saya itu saya buat smart training teknologi. Oke. Programnya ada. Dia itu berbarengan dengan program sekolah riset. Kalau sekolah riset itu untuk gerakan taswirul afkarnya, gerakan pemikirannya, kita harus mampu melahirkan pemikir-pemikir hebat lah di PMI. Terus kalau di sisi lain secara teknologi saya buat smart training teknologi. Oke. Dari smart training teknologi itu nanti kita buatkan silabus dari hal yang paling mendasar sampai memang hal yang tadi, bagaimana pengendalian artificial intelligence, bagaimana mengkapitalisasi teknologi, bagaimana melakukan kampanye pengideologisasian dan penyampaian muatan-muatan materi inti itu melalui teknologi. Sampai pada saat itu, pada titik itu nanti kita buat. Tapi tetap ya ideologi itu harus jangan sampai pudar begitu. Jangan. Oke. Karena itu jantung, ruhnya ya. Kalau semua kader ini sudah kehilangan ruh, kehilangan muatan pengideologisasian organisasi, jadi semua orang bisa melakukan tindakan suka-suka hati. Oke. Dan itu sangat berdampak buruk terhadap organisasi. Oke. Nah, saya tertarik tadi di belakang layar begitu. Silakan diminum sambil minum. Bang Bram menyinggung soal 3 unsur NU ya. Yang pertama Taswirul Afkar, kemudian Nahdlatul Wathon dan Nahdlatul Tujar. Ini akan diapakan nih? Konsep ini dikolaborasikan kemudian diwujudkan menjadi seperti apa gitu? Tadi Taswirul Afkar tadi saya buat gerakan pemikiran. Ya, oke. Jadi begini, saya terinspirasi salah satunya saya baca sejarah NU, terus di sisi lain saya membaca fenomena dari masa ke masa. di Yunani banyak lahir pemikir-pemikir. Mereka tanpa organisasi mampu melahirkan pemikir hebat loh. PMI organisasinya besar, isinya adalah mahasiswa. Mahasiswa itu di kampus, intelektual, gurunya ada, dosennya jelas, literasinya ada. Kenapa tidak? Oh iya. Kita mampu melahirkan kader-kader PMI yang mampu mempengaruhi pemikiran-pemikiran orang banyak. Ya. Seperti contoh Aristoteles mampu mempengaruhi pemikiran-pemikiran di seluruh penjuru dunia. Gitu. PMI pun harus mampu dong melahirkan pemikir-pemikir. Gerakan Taswirul Afkar, gerakan pemikiran. Gerakan Nahdlatul Wathonnya? Nahdlatul Wathon kebangsaan itu saya muat di dalam, jadi saya saripatikan dan saya manifestasikan ke dalam program di sektor kebangsaan, Institut Politik PMI. Wih, luar biasa. Saya ingin membentuk ke depan itu kalau dianggap semua calon ketua umum ini calon-calon politisi sah-sah aja kan? Sah-sah aja. Nah, tapi kita ingin ke depan kader-kader PMI yang memang habitnya di politik, kita cetak dan kita bentuk di Institut Politik PMI. Agar menjadi politisi yang mapan, politisi yang berkelas, berintelektual, nasionalismenya tinggi, yang bernilai tinggi, dan mampu menjadi pemimpin di bangsa ini untuk membawa arah perubahan-perubahan untuk menjadi Indonesia lebih baik ke depan itu. Tapi kan bukan hanya soal politik, ada juga Nahdlatul Tujar. Ada Nahdlatul Tujar. Nah, ini bagaimana? Di wilayah Nahdlatul Tujar saya manifestasikan dalam bentuk program juga, yaitu Sekolah Dagang PMI. Wih, bagaimana bentuknya? Dengan konsep Smart Business Map. Oke, menarik. Silabusnya kita susun. Oke. Ke depan kita akan menggiring, pertama tujuannya membuka cakrawala kader-kader agar melek terhadap ekonomi ini penting. Betul. Kalau kata Bung Karno kita harus berdikari. Begitu. Siap. Jadi ini konsep
Saya itu hanya menggali Ya. dari lalu saya saripatikan dari konsep-konsep berbagai tokoh-tokoh di bangsa ini, para pendiri bangsa, saya kemas lalu saya gali dan saya saripatikan sehingga PMII nanti mampu melahirkan pemimpin bangsa, Ya. melahirkan pemimpin di sektor ekonomi, melahirkan pemimpin di sektor agama, melahirkan pemimpin di sektor teknologi. Ya, ya. Jadi di berbagai sektor. Di berbagai sektor. Karena selama ini apa namanya ya, stigmanya, kalau boleh dibilang stigma, PMI itu hanya concern di politik, Bang. Ya, ya itu tadi kalau mau concern politik ini ada institut politik PMI. Gurunya nanti kita panggil tokoh-tokoh hebat. Nah itu betul ya. Tokoh-tokoh bangsa kita panggil. Oke. Kita harus terbuka karena kan harus kolaboratif. Harus kolaboratif. Tentunya senior lebih banyak lah, senior PMI. Kan? Gitu. Oke. Bang Bram, ini sudah akhir gitu, sudah akhir dari perbincangan kita. Saya mau Bang Bram ini menyampaikan harapan ketika misalnya nanti jadi ketua umum PB PMII, itu apa yang Anda harapkan agar PMII ini benar-benar menjadi organisasi yang keren, yang akan semakin diminati gitu, terutama oleh Gen Z tadi, kemudian oleh mahasiswa begitu tentunya. Itu apa yang Anda harapkan? Biar jadi PMI Jaya kan? Iya, betul. Kalau udah jaya kan udah keren, Bang. Iya. Ya, untuk seluruh kader PMI se-Indonesia. Ya. Kita sekarang menghadapi era perkembangan pertumbuhan zaman yang sangat dinamis, yang sangat cepat di semua sektor. Ya. Baik itu sektor teknologi, sektor sosial politik, sektor yang lainnya. Kita mengalami perubahan yang begitu cepat. Ketika kader PMII, ketika kita PMII tidak mampu menyiapkan diri, tidak mampu menyiapkan tools dan strategi untuk bagaimana kita berselancar di derasnya arus perubahan dan arus kemajuan ini, maka kita akan tenggelam. Oleh sebab itu, mari sama-sama kita persiapkan diri dengan meningkatkan value, meningkatkan kemampuan, kompetensi, keilmuan, pendidikan. Dan ke depan, bila mana saya dipercaya, saya siap bertanggung jawab untuk membawa PMII menuju kejayaan dengan cara-cara yang sudah kita sampaikan tadi. Begitu. Baik, terima kasih Bang Bram. Kader-kader PMII dimanapun Anda berada, inilah obrolan kami, obrolan saya bersama sahabat Abraham, atau saya memanggilnya Bang Bram, yang punya visi misi bergerak menuju kejayaan PMII. Punya caranya yaitu dengan transformatif, kolaboratif, dan kompetitif. Dan kemudian akan punya gerakan Taswirul Afkar, Nahdlatul Wathon, dan Nahdlatul Tujar. Ini benar-benar konkret Bang Bram. Terima kasih sudah hadir di Suara NU. Siap. Dalam sesi spesial Kongres PMII. Semoga sukses, diberikan kelancaran dalam kontestasi ini. Amin. Amin. Terima kasih pemirsa Suara NU dimanapun Anda berada. Saksikan sesi-sesi yang lain bersama kandidat Ketua Umum PB PMII di Suara NU. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.